Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah teori bilangan tentang akar primitif suatu bilangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Hilman. Di samping kanan saya ada Lika Wartita. Di samping kanan Lika Wartita ada Masita. Dan di samping kanan Siti Masita ada Nailatul Hasanah. Baik, saya akan mempresentasikan sedikit tentang order suatu bilangan bulat modulo M. Definisi 1. Misal, FVB A dan M sama dengan 1, dan order dari A modulo M adalah bilangan bulat positif terkecil K sedemikian sehingga A pangkat K sama dengan 1 mod M. Contoh, berapakah order dari 10 mod 7? Jawabannya, cara mencarinya itu untuk mencari order 10, kita bisa mencari order 3 terlebih dahulu dengan melihat tabel. Tabel di sini adalah untuk mod 7. Oke, setelah kita mencari order 3, maka sehingga 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7, maka 10 pangkat 6 sama dengan 1 mod 7. Next. Selanjutnya teorema 1. Misal FVB A dan M adalah 1 dan order A modulo M adalah T, maka jika dan hanya jika T habis membagi K. Misal 2 pangkat Pi 7 sama dengan 2 pangkat 6 kongruen 1 mod 7. Sedangkan order dari 2 mod 7 adalah 3, atau dengan kata lain 2 pangkat 3 kongruen 1 mod 7. Maka 3 habis membagi 6. Dan teorema 1 telah terbukti dengan adanya contoh ini. Next. Teorema 2. Teorema 2 yang berbunyi, jika A memiliki order K modulo M, maka A pangkat I sama dengan A pangkat J modulo M. Jika dan hanya jika I sama dengan J modulo M. Jika dan hanya jika I kongruen J modulo M. Next. Misalnya 2 pangkat 2 kongruen 4 modulo M. Di sini 2 pangkat 2 disamakan dengan A pangkat I kongruen dengan 4. Selanjutnya jika dan hanya jika 2 pangkat 2 ini tadi I A sama A berpangkat I kongruen dengan A berpangkat J, maka yang asalnya 4 dirubah menjadi 2 pangkat 2 modulo 7. Atau selanjutnya itu 2 pangkat 1 kongruen dengan 2 modulo 7. Jika dan hanya jika 2 dimisalkan menjadi A pangkat I dan 2 berikutnya itu A pangkat J, maka 2 kongruen 2 modulo 7, dan teorema 2 sudah terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Lika Wartita. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang teorema 3. Jika EPB dari A dan M sama dengan 1 dan order A modulo M adalah K, maka order dari A pangkat T modulo M dengan T lebih dari 0, maka A memiliki order K per EPB dari K dan T. Contoh, berapakah order dari 4 modulo 13? Jawab, order 4 modulo 13 adalah, kita samakan ke teorema 3, order menjadi order 2 pangkat 2 modulo 13. Hasil dari order 4 modulo 13 sama dengan 12. Jadi 12 dibagi EPB dari 2 dan 12 sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya 6. Jadi teorema
bilangan. Definisi 2, jika EPB dari M sama dengan 1 dan orde dari A modulo M adalah fungsi M, maka A dinamakan akar primitif dari M. Kita misalkan, buktikan bahwa 3 adalah akar primitif dari 7, fungsi 7 sama dengan 6. Maka kita awali dengan pangkat terkecil. Yang pertama, 3 berpangkat 1 kongruen 3 modulo 7. Yang kedua, 3 berpangkat 2 kongruen 2 modulo 7. Yang ketiga, 3 berpangkat 3 kongruen 6 modulo 7. Yang keempat, 3 berpangkat 4 kongruen 4 modulo 7. Yang kelima, 3 berpangkat 5 kongruen 5 modulo 7. Dan yang keenam, 3 berpangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Jadi, pembuktian bahwa 3 adalah akar primitif dari 7 fungsi 7 sama dengan 6 adalah benar. Selanjutnya, teorema 4. Misalkan EPB dari A dan M sama dengan 1 dan C1, C2 sampai dengan C fungsi M adalah bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari M dan saling prima dengan M. Contoh, akar primitif dari 9 adalah 2 dan fungsi 9 sama dengan 6. Maka kita mulai dari pangkat terkecil dulu. 2 berpangkat 1 kongruen 2 saling prima dengan 9. Yang kedua, 2 berpangkat 2 kongruen 4 saling prima dengan 9. Yang ketiga, 2 berpangkat 3 kongruen 8 saling prima dengan 9. Yang keempat, 2 berpangkat 4 kongruen 7 saling prima dengan 9. Yang kelima, 2 berpangkat 5 kongruen 5 saling prima dengan 9. Yang keenam, 2 berpangkat 6 kongruen 1 saling prima dengan 9. Jadi, akar primitif dari 9 adalah 2 dan fungsi 9 sama dengan 6 adalah benar. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Masita. Teorema selanjutnya teorema 5. Apabila bilangan bulat positif M mempunyai akar primitif, maka banyaknya akar primitif dari M adalah fungsi Pi dari Pm. Contohnya, berapakah banyaknya akar-akar primitif dari 13? Kita bisa menggunakan teorema 5 untuk menyelesaikan masalah ini. Jawaban yaitu fungsi Pi dari Pi 13, yaitu kita selesaikan dulu Pi yang 13-nya ini. Fungsi Pi 13 kita hasilkan 12. Dan kita selesaikan lagi Pi dari 12 kita peroleh dari yaitu 4. Jadi banyaknya akar primitif dari 13 adalah 4. Maka teorema ini bisa kita gunakan untuk mencari banyaknya akar primitif dari suatu bilangan M. Selanjutnya yaitu teorema 6. Jika P adalah bilangan prima dan F adalah suatu fungsi polinomial berderajat, maka kongruensi fungsi fx kongruensi 0 modulo P memiliki solusi yang memiliki M solusi yang tidak kongruen dengan modulo P. Contoh, kita ambil suatu fungsi fx yaitu x pangkat 4 dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo 5. Kita mempunyai solusi sebanyak 4 yang kita peroleh dari teorema di atas bahwa suatu fungsi fx akan memiliki n solusi yang mana n itu merupakan pangkat tertingginya. Buktinya Pi dari 5 kita ambil dari modul ini sama dengan 4.
yang mana residunya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita ambil X-nya 2, kita substitusikan 2 berpangkat 4 dikurang 1 kongruen 0 modulo 5. 2 berpangkat 4 yaitu 16, dan 16 dikurangi 1 sama dengan 15, yang mana 15 itu kongruen dengan 0 mod 5. Jadi di sini terbukti bahwa tidak kongruen dengan modulo P karena di sini adalah 0. Selanjutnya yaitu teorema 7. Jika P adalah suatu bilangan prima dan D membagi habis P dikurangi 1, maka kongruensinya adalah X berpangkat D dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo P, memiliki desolusi yang nyata. Untuk contoh ini kita bisa mengambil contoh yang sebelumnya tadi karena teorema ini saling berkaitan, yaitu kita ambil yaitu fungsi yang X pangkat 4 dikurangi 1 kongruen dengan 0 modulo 5. Langsung hasilnya dari sini kita akan mengetahui D dan P-nya itu, dimana D-nya adalah 4 dan P-nya adalah 5. Kita ambil dari sini, D-nya 4, P-nya 5, dimana D membagi habis P dikurang 1. Kita substitusikan D-nya 4, P-nya 5, maka akan diperoleh 4 membagi habis 4. Dan teorema ini juga terbukti. Teorema selanjutnya itu teorema 8. Jika P adalah sebuah bilangan prima dan D membagi habis P dikurangi 1, maka ada fungsi Pi D bilangan bulat tak kongruen memiliki order D modulo P. Contohnya juga kita ambil dari yang sebelumnya karena saling berkaitan. P-nya yaitu 5, D-nya 4, dimana sudah kita peroleh tadi bahwa D membagi habis P kurang 1, yaitu dengan bukti 4 membagi habis 4. Maka fungsi Pi dari D yaitu 4, D-nya sama dengan 2 dengan residu 1 dan 3. Kita ambil 3 untuk substitusi ke fungsi yang awal tadi. 3 berpangkat 4 dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo 5, dimana 3 berpangkat 4 yaitu 81. Langsung kita kurangkan dengan 1 menghasilkan 80, dimana 80 ini kongruen dengan 0 modulo 5. Sesuai dengan teorema yang di atas, tak kongruen memiliki order D modulo P. Jadi teorema ini juga terbukti. Selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan kami. Ya, selanjutnya teorema 9. Untuk K lebih dari sama dengan 3, bilangan bulat 2 berpangkat K tidak memiliki akar primitif. Misal K sama dengan 4. A berpangkat 2 berpangkat 4 min 1 kongruen 1 modul 2 berpangkat 4. A berpangkat 2, 4 min 1 sama dengan 3, jadi 2 berpangkat 3 kongruen 1 model 2 pangkat 4 sama dengan 16, jadi model 16. A 2 pangkat 3 sama dengan A pangkat 8 kongruen 1 model 16. Fungsi 16 sama dengan 8, yang mana anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Kita ambil 3. Jadi 3 pangkat 8 kongruen 1 model 16. Terbukti bahwa K sama dengan 4 tidak memiliki akar primitif karena orde dari 3 model 16 ada lagi yang lebih kecil dari 8. Selanjutnya, teorema 10. Jika ETD dari M dan N sama dengan 1, di mana M lebih dari 2 dan N lebih dari 2, maka bilangan bulat M kali N tidak memiliki akar primitif.
Misal N sama dengan 3 dan N sama dengan 4. FPB dari 3 dan 4 sama dengan 1. Fungsi 4 sama dengan 2, di mana residunya 1, 3. Kita ambil 3 pangkat 2 kongruen 1 model 4. Selanjutnya 3 kali 4 sama dengan 12. FPB A dan 12 sama dengan 1, di mana jumlah dari 12 sama dengan 4 dengan residu 1, 5, 7, 11. Kita ambil 5 pangkat 4 kongruen 1 model 12. Jadi terbukti M kali N tidak memiliki akar primitif. Next. Teorema 11. Jika P suatu bilangan primal ganjil dan bilangan bulat K lebih dari sama dengan 1, maka Pi pangkat 2 mempunyai akar primitif. Misal P sama dengan 3 dan K sama dengan 2. P pangkat 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Fungsi 9 sama dengan 6, di mana residunya 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. A kongruen 1 model 9. Kita ambil A-nya 2. Jadi 2 pangkat 6 kongruen 1 model 9, dan ini juga terbukti. Selanjutnya teorema 12. Jika P suatu bilangan prima ganjil dan suatu bilangan bulat K lebih dari sama dengan 1, maka 2 P pangkat K mempunyai akar primitif. Misal 2 P berpangkat 2 sama dengan P, kita ambil misal 3, jadi 2 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi 2 kali 9 sama dengan 18. Fungsi dari 18 sama dengan 6, di mana residunya 1, 5, 7, 11, 13, dan 17. A kongruen 1 model 18, kita ambil A dari residu ini, yaitu 5. 5 pangkat 6 kongruen 1 model 18, dan ini juga terbukti 2 P berpangkat K mempunyai akar primitif. Ya, sekian dengan berakhirnya teorema 12 tadi, maka berakhir juga presentasi dari saya. Thanks for all. If we have any mistake, please forgive us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.